3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan sebuah kebenaran tentang harga mengikuti Yesus. Di tengah hiruk-pikuk janji manis dunia dan desakan ambisi pribadi, sebuah suara telah bergema ribuan tahun yang lalu, memberikan pilihan lain untuk menuntut segalanya mengikuti Yesus. Ini bukan ajakan untuk relaksasi, bukan hanya jaminan kesederhanaannya. Sebaliknya, ini adalah undangan untuk membuat perjalanan yang syarat dengan pengorbanan, sebuah jalan yang seringkali berkelok dan menanjak, meminta biaya yang harus dibayarkan. Sejak awal, Tuhan Yesus tidak pernah menutupi fakta ini kepada para pengikutnya. Ia berbicara secara terbuka mengenai mengangkat salib atau memikul salib, tentang menyangkal diri, dan tentang mengorbankan jiwa untuk menemukan kehidupan sejati. Ucapan perkataan Yesus sungguh tegas, menghapus anggapan bahwa keyakinan adalah jalan menuju kekayaan atau ketenaran. Sebaliknya, mengikuti Kristus berarti terlibat dalam sebuah narasi di mana kenyamanan pribadi seringkali harus diabaikan demi kasih yang lebih besar, di mana kerugian duniawi bisa menjadi keuntungan spiritual, dan di mana penolakan dari banyak orang tanda kesetiaan kepada kebenaran yang tidak disukai. Memeluk agama Kristen menurut Tuhan Yesus berarti mengikutinya dengan iman. Yohanes pasal 10 ayat 26 sampai 30. Meskipun banyak orang mengelilingi Yesus, mayoritas mereka bukanlah pengikutnya yang sebenarnya. Mereka hanya mengharapkan kesembuhan dari penyakitnya, melihat iblis dan roh jahat diusir, serta menikmati rezeki roti yang ia hadirkan dengan mujizat. Yesus memperingatkan mereka tentang biaya atau harga untuk mengikutinya. Yesus kemudian memanggil orang banyak serta murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang ingin mengikuti aku, ia perlu menyangkal dirinya, mengambil salibnya, dan mengikuti aku. Sebab siapa yang ingin menyelamatkan hidupnya, ia akan kehilangan hidupnya. Tetapi siapa yang kehilangan hidupnya demi aku dan Injil, ia akan menyelamatkannya." Apa manfaatnya seseorang mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan hidupnya? Sebab apa yang bisa ditawarkan sebagai imbalan untuk hidupnya? Barang siapa yang malu oleh karena aku, karena firmanku di tengah generasi yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan merasa malu dan tidak mengakui terhadap orang tersebut ketika ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama malaikat-malaikat yang kudus. Markus pasal 8 ayat 34 sampai 38. Apakah saudara khawatir akan merasa malu karena Yesus, atau saudara cemas Yesus akan merasa malu pada saudara? Saudara akan mencari apa yang merupakan menjadi milik saudara. Saudara pergi bekerja dan berkeringat karena saudara menyadari bahwa keuntungan gaji jauh lebih besar, berarti daripada hanya bersantai di rumah. Tuhan Yesus memanggil saudara, saudara akan menurutinya dengan keyakinan iman bahwa kehilangan kehidupan fisik ini tidak sebanding dengan keuntungan dari kehidupan yang kekal. Apakah saudara ingin mengikuti Yesus? Pertimbangkan harganya. Mengikuti Yesus membutuhkan pengorbanan hidup Anda. Tuhan Yesus mengajak saudara agar menyangkal diri dan memikul salib. Orang yang menolak salib tidak bisa menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus bisa menyebabkan menjauh dari teman-teman dan sanak saudara. Yesus mengingatkan bahwa kedatangannya akan memisahkan para pengikutnya dari keluarga, sanak, serta dunia. Siapapun yang tidak mencintai, dalam konteks lebih mengutamakan keluarganya dibandingkan Kristus, tidak pantas bagi Kristus.
Mengikuti Kristus bisa berarti kehilangan kekayaan. Seorang kaya suatu ketika merasa bahwa ia berhak untuk masuk ke surga. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Jika engkau ingin sempurna, pergi jual semua harta bendamu dan berikan kepada orang miskin, maka engkau akan mendapatkan harta di surga. Kemudian datanglah dan ikutlah aku." Matius pasal 19 ayat 21. Karena cinta pada harta lebih, orang kaya itu meninggalkan Tuhan Yesus. Mengikuti Yesus dapat menyebabkan aniaya. Orang Kristen bisa mengantisipasi penderitaan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Mengikuti teladan orang yang menderita. Yesaya pasal 53. Tuhan Yesus justru mendorong mereka yang disiksa karena kebenaran. Berbahagialah dan berkata kepada mereka, "Bersukacita dan bergembiralah, karena pahalamu besar di surga, karena demikian juga nabi-nabi yang sebelum kamu telah dianiaya." Umat Tuhan, orang Kristen selalu menghadapi penindasan. Para nabi tidak diterima, disakiti dan dibunuh. Sejarah mencatat bahwa 10 pengikut Yesus dihukum mati akibat menyebarkan Injil Kristus. Di saat memberitakan Injil Kristus, Petrus bersikukuh untuk disalib terbalik karena ia merasa tidak pantas mati seperti Tuhannya. Tetapi ia menuliskan, "Bersukacitalah kamu jika kamu dicemooh karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, bersama denganmu." Dalam surat 1 Petrus, Rasul Paulus ditangkap, disiksa, mengalami kecelakaan kapal, dihempaskan dan dilempar batu berkali-kali oleh karena mengabarkan Injil Kristus. Namun ia tidak melihat penderitaannya sebanding dengan imbalan yang ia akan dapatkan dari surga. Tentu saja mengikuti Tuhan Yesus tidak menjamin bahwa saudara akan kehilangan harta, keluarga, kerabat, atau bahkan hidup fisik. Tetapi apakah saudara siap untuk kehilangan segalanya demi Kristus? Meskipun harga pemberitaan Injil yang harus dibayarkan dengan begitu sangat besar, tumpahan darah para rasul, penderitaan yang dialami tidak sia-sia di dunia ini maupun di surga. Melalui aniaya, Tuhan menemani para orang percaya. Kristus menyadari batasan kehidupan para orang percaya dan memberikan kasih karunia. Kristus memberikan pahala di surga. Kristus mengizinkan aniaya untuk kebaikan, membentuk karakter orang percaya, dan memuliakan namanya. Roma pasal 8 ayat 28. Semua pahala itu jauh melebihi biaya mengikuti Kristus. Yesus menanggung penderitaan dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa orang percaya. Satu-satunya jalan menuju pengampunan dan kehidupan abadi adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus. Meskipun menghadapi aniaya, sebagai orang Kristen tidaklah meningkatkan karya penyelamatan Kristus yang sempurna. Seorang Kristen sejati akan setia mengikuti Yesus walaupun menderita. Karena itulah kamu diajak, sebab Kristus telah menderita untukmu dan memberikan teladan agar kamu dapat mengikuti langkahnya. Ia tidak melakukan kesalahan dan kebohongan tidak ada dalam perkataannya. Orang Kristen yang mengikuti Kristus akan merasakan transformasi dari dalam ke luar. Hati yang keras menjadi lembut, rasa takut digantikan oleh keyakinan, dan egois memberikan ruang untuk kasih. Ini adalah kehormatan karakter yang dipengaruhi oleh Roh Kudus, memancarkan hasil-hasil kebaikan, kedamaian, kesabaran, dan kebahagiaan di tengah ujian. Kemuliaan ini terwujud bukan pada apa yang kita miliki, melainkan pada siapa kita telah berubah. Mengikuti Yesus berarti menjalani kehidupan dalam hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta, dan ini merupakan anugerah yang sangat berharga. Baiklah saudara, dalam tayangan kali ini saya hendak mengingatkan kepada saudara, ada sebuah harga yang mahal ketika kita mengikuti Kristus. Tetapi ingatlah, harga yang sudah kita bayarkan akan diganti dengan pahala kelak nanti saat kita ada di surga yang mulia. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.